Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuni Mustikasari, NIM 212100229 dari Prodi Perbankan Syariah Universitas Alma-Ata. Di sini saya akan mempresentasikan materi saya yang berjudul Teori tentang Perusahaan Multinasional. Ada pembahasan yang pertama, yaitu adalah pengertian dari perusahaan multinasional itu. Nah, menurut Nopirin tahun 1997, perusahaan multinasional atau multinational corporation adalah perusahaan yang kegiatan bisnisnya itu bersifat internasional dan lokasi produksinya itu terletak di beberapa negara. Dalam hal ini, cabang di luar negeri itu tidak hanya dimiliki oleh perusahaan induk, tetapi juga operasi atau kegiatan cabang tersebut itu dikontrol dan diawasi oleh perusahaan induk. Nah, pengertian lainnya yaitu MNC itu merupakan sebuah organisasi ekonomi yang melibatkan diri dalam kegiatan produktif di dua atau lebih negara. Pada umumnya itu MNC memiliki markas besar sebagai pusat di negara asal mereka yang kemudian diperluas ke negara lain dengan membangun atau membeli berbagai aset atau membuka cabang di negara tersebut atau negara tuan rumah. Kemudian MNC ini tuh memiliki dengan keunggulan teknologi dan modal yang besar dapat mempengaruhi kondisi ekonomi suatu negara seperti dalam pembukaan lapangan pekerjaan, akses pasar, transfer teknologi, dan sejenisnya. Kemudian MNC ini bisa dibilang mampu merasuk dalam berbagai sendi dan kegiatan ekonomi suatu negara. Sedangkan dampak negatifnya yang dapat ditimbulkan dengan adanya MNC itu menimbulkan ketergantungan masyarakat terhadap produk asing yang dapat menyebabkan tergesernya perusahaan-perusahaan lokal. Nah, beberapa MNC yang ada di Indonesia, yaitu contohnya itu adalah Adidas, Nestle, Samsung, PT Chevron Pacific, dan lain-lainnya. Kemudian yang kedua itu adalah jenis-jenis perusahaan multinasional. Nah, jenis-jenis perusahaan multinasional ini menurut Perlmutter tahun 1996 yang dilihat berdasarkan orientasinya itu ada 4. Yang pertama itu adalah perusahaan etnosentris. Nah, karakteristik dari etnosentris itu posisi penting dari perusahaan itu hanya bisa diisi atau ditempati oleh mereka yang berkewarganegaraan sama dengan perusahaan induk. Nah, alasannya itu dikarenakan kurangnya individu yang kompeten dari dalam negeri, terutama dari negara berkembang, serta merupakan cara terbaik untuk menjaga budaya perusahaan awal. Nah, contoh dari perusahaan etnosentris ini tuh adalah perusahaan LG Corp yang merupakan perusahaan asal Korea Selatan yang mempunyai 149 cabang di seluruh dunia yang memproduksi barang elektronik, kimia, dan produk telekomunikasi lainnya. Yang kedua, yaitu adalah perusahaan polisentris. Nah, karakteristik dari perusahaan polisentris ini yaitu masyarakat memilih warga negara setempat untuk menduduki posisi manajer perwakilan, sementara warga negara induk itu menduduki di perusahaan untuk yang headquarter. Nah, alasannya karena agar perusahaan sedikit atau hampir tidak mengalami culture miopia serta tidak terlalu memakan biaya. Nah, contoh dari perusahaan polisentris itu adalah perusahaan Walmart, di mana perusahaan ini itu berasal dari sebuah waralaba dan penyewaan di kawasan pelabuhan Ben Franklin yang sekarang berkembang menjadi perusahaan supermarket raksasa. Yang ketiga yaitu perusahaan regiosentris. Nah, ini karakteristik dari regiosentris ini yaitu memilih warga negara regional untuk menduduki posisi baik dari negara asal maupun negara sewilayah. Nah, alasannya agar lebih mudah menyesuaikan diri dengan budaya setempat dan mengingat biayanya. Nah, contoh dari perusahaan regiosentris itu adalah perusahaan Coca-Cola dan Pepsi yang menyesuaikan dengan respon para pelanggannya. Misalnya, pelanggan di Amerika Utara itu mungkin memiliki referensi atau preferensi yang berbeda dengan pelanggan dari negara-negara lainnya, atau misalnya contohnya dengan negara pasca Uni Soviet, seperti itu. Kemudian yang keempat adalah perusahaan geosentris. Nah, karakteristik dari geosentris ini tuh mencari orang terbaik untuk posisi penting dalam perusahaan tanpa memandang kewarganegaraannya. Nah, alasannya agar perusahaan itu mampu mengoptimalkan sumber daya dan manusianya. Nah, memupuk kader eksekutif internasional yang dapat bekerja di berbagai negara dengan
berbagai budaya, serta memupuk respon baik dari daerah lokal. Nah, contoh dari perusahaan geosentris yaitu perusahaan IBM atau International Business Machine Corporation adalah sebuah perusahaan Amerika Serikat yang memproduksi dan menjual perangkat keras dan perangkat lunak komputer. Nah, ini perusahaan itu merupakan perusahaan induk dari Lenovo. Kemudian yang ketiga yang dibahas itu adalah sifat perusahaan multinasional. Nah, sifat perusahaan multinasional itu memiliki sangat variatif, tergantung dari cara pendirian cabang di luar negeri, pengaturan pola kepemilikan, dan tujuan operasi perusahaan di luar negeri. Pendirian cabang di luar negeri ini biasanya dilakukan dengan investasi langsung yang penanaman modalnya itu sebagian besar melalui sistem patungan atau joint venture, yakni dengan cara mendirikan perusahaan baru, melakukan suatu ekspansi, baik ekspansi vertikal maupun ekspansi horizontal, atau membeli perusahaan di luar negeri. Nah, perusahaan multinasional ini melakukan ekspansi secara vertikal, yaitu perusahaan induk yang memproses lebih lanjut, mendirikan cabang di luar negeri untuk menghasilkan input untuk diproses lebih lanjut oleh perusahaan induk. Misalnya, perusahaan minyak yang mendirikan cabang di sumber minyak di luar negeri itu untuk diambil bahan mentahnya, kemudian itu diolah dan dipasarkan oleh perusahaan induk. Sedangkan untuk melakukan ekspansi secara horizontal itu dengan cara ketika mendirikan suatu cabang di luar negeri, pengelolaannya mengadopsi kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan induknya, sehingga pengelolaannya pun hampir sama dengan perusahaan induknya. Misalnya, ketika perusahaan induk itu mengolah kayu gelondongan sampai menjadi furniture, maka perusahaan cabang juga melakukan proses yang sama. Yang keempat, pembahasan yang keempat yaitu faktor yang mempengaruhi keputusan perusahaan multinasional. Nah, dikutip dari Nopirin tahun 1997, kaitannya dengan tujuan penjualan maksimum, mendirikan cabang di luar negeri itu mendapatkan beberapa manfaat. Yang pertama, apabila sebuah perusahaan sudah melayani pasar luar negeri melalui ekspor, mungkin memerlukan kontak yang lebih dekat dengan pelanggannya untuk memahami hubungan dan preferensi mereka dengan konsumen. Selain itu, cabang di luar negeri itu dapat menjadi dasar untuk memberikan layanan pada konsumennya. Yang kedua, ekspor ke luar negeri ini sering terhambat oleh kebiasaan tarif negara lain. Dengan mendirikan cabang di luar negeri yang dapat menghasilkan produk di negara tersebut, maka masalah hambatan tarif tadi itu akan teratasi. Isu terkait lainnya itu adalah pengaruh perubahan kurs mata uang. Apabila mata uang negara asal perusahaan induk mengalami kenaikan, maka harga barang ekspornya itu akan meningkat, sehingga dapat menurunkan volume ekspor. Masalah ini dapat teratasi dengan mendirikan cabang di luar negeri. Jika tujuan dari pendirian cabang di luar negeri ini untuk mencapai keuntungan maksimum, maka pertimbangan efisiensi biaya itu di berbagai negara menjadi pertimbangan utamanya gitu. Banyak perusahaan multinasional itu tertarik untuk melakukan ekspansi di negara yang berupah rendah. Nah, biasanya itu negara yang berupah rendah ini biasanya negara berkembang. Terutama apakah produk yang dihasilkan itu sifatnya padat karya. Nah, aspek tenaga kerja lain yang sering menjadi daya tarik perusahaan multinasional adalah kerajinan dari tenaga kerjanya dan tidak sering terjadinya mogok kerja. Faktor biaya lain yang sering menjadi pertimbangan adalah biaya transport. Dengan membuka cabang biaya transport dapat ditekan. Di samping biaya transport, pajak yang relatif rendah juga dapat menjadi daya tarik bagi perusahaan multinasional atau MNC. Nah, yang ketiga, yaitu selain faktor ekonomi yang sudah dijelaskan tadi, yang mempengaruhi keputusan ekspansi MNC itu adalah faktor sosial dan politik negara tujuan juga harus diperhitungkan. Nah, perlu dipertimbangkan sikap pemerintah terhadap perusahaan asing. Negara penerima MNC sering memberlakukan pembatasan terhadap perusahaan asing. Aturan tersebut itu biasanya berupa kesepakatan mengenai batasan keuntungan yang dapat dikirimkan kepada perusahaan induk atau kebutuhan untuk menggunakan tenaga kerja dan material dari negara penerima perusahaan multinasional tersebut. Baik, cukup sekian
presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.